Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke surah-surah yang pendek, ini demi kepentingan untuk memahami sholat kita bacaannya seperti apa, ya, bacaan Al-Fatihah maknanya seperti apa, kalau kita membaca surah pendek itu maknanya seperti apa. Barakallahu fikum, jamaah sekalian dirahmati Allah. Maka di awal saya akan sampaikan tentang materi tafsir surah Al-Fatihah insyaallah. Bismillah, saya akan banyak menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir atau yang judul aslinya adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Didukung saya membawa pula kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an Tafsir Al-Qurtubi rahimahullah. Barakallahu fikum. Surah Al-Fatihah, kita mengenal dulu apa surah Al-Fatihah itu. Surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama di dalam beberapa dalil, baik itu dalil dalam Al-Quran maupun dalil di dalam hadits. Nama yang pertama yang kita kenal adalah Al-Fatihah. Wasumiyatil Fatihah li'annaha taftahu as-suwar. Dinamakan surah Al-Fatihah karena dia menjadi pembuka sebelum surah-surah yang lain. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan Al-Fatihah adalah pembuka, kemudian surah-surah setelahnya adalah jawaban dari surah Al-Fatihah, di mana di dalam surah Al-Fatihah itu di situ Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim, berikan kepadaku petunjuk yang lurus. Maka petunjuk yang lurus itu adalah surah-surah berikutnya yang menjadi jawaban dari surah Al-Fatihah. Walidzalika, karena itu sumiyatil Fatihatu Fatihatal Kitab li'annaha taftahus suwar. Oleh karena itu dinamakan Al-Fatihah sebagai Al-Fatihah. Kata Fatihah adalah isim fa'il dari kata fataha. Fataha artinya membuka, maka disebut Al-Fatihah karena dia pembuka surah-surah yang lainnya. Kemudian yang kedua disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, ya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Aku telah berikan kepadamu 7 al-mathani yang diulang-ulang. Kenapa dinamakan As-Sab'ul Mathani? Karena memang surah Al-Fatihah ayatnya berjumlah berapa? 7. Kecuali nanti ada pendapat mayoritas Syafi'iyah bahwa jumlah ayat di dalam surah Al-Fatihah secara kaidah umum ada 8. Karena bismillah dimasukkan sebagai ayat yang pertama. Nah, nanti insya Allah saya sampaikan tentang kenapa terjadi perbedaan ulama Al-Fatihah harus dibaca jahar ketika apa? Ketika dalam sholat jahriyah dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Baik itu berkaitan dengan istihad ulama bahwa Bismillah itu adalah ayat yang pertama dari surah, kecuali satu surah. Surah apa itu? Surah At-Taubah. Maka surah At-Taubah di situ kita tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim saat kita membacanya. Karena apa? Banyak alasan. Karena memang At-Taubah itu, ya, satu serangkaian dengan Al-Anfal. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, setiap surah diturunkan dalam kondisi aman. Tetapi surah
At-Taubah tidak diturunkan dalam kondisi aman. Oleh karena itu surah At-Taubah tidak dibaca dengan basmalah, ya, dengan basmalah. Lah, karena itulah kemudian Al-Imam Ibnu Katsir yang memiliki kitab tafsir Al-Quran Al-Azim yang kemudian terkenal dengan penisbatan kepada penulisnya sendiri, tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Imam Ibnu Katsir, berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Kembali kepada tadi, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah apa? As-sab'u al-mathani. 7 ayatnya diulang di dalam apa? Di dalam bacaan sholat. Makanya orang ketika dalam sholatnya membaca berulang-ulang apa? Surah Al-Fatihah di rakaatnya. Tayyibarakallahu fikum. Ini nama yang kedua. Nama yang ketiga adalah sholah, ya, atau as-sholah, surah as-sholat. Surah Al-Fatihah juga dinamai dengan surah apa? As-sholat. Kenapa dinamakan dengan surah as-sholah? Pertama karena dalil dalam riwayat Imam Bukhari, di mana diriwayatkan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, qassamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku 2 bagian. Ya. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi. Kalau hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Wa idza qala arrahmanir rahim, kalau dia mengatakan membaca arrahmanir rahim, maka Allah menjawab, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Tayyib. Jadi apa yang dimaksud dengan Allah membagi sholat 2 bagian? Yang dimaksud as-sholah di sini adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah di paruh pertama dari alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah bagian untuk Allah Ta'ala. Dari mulai pujian sampai ikrar. Ikrarnya apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini ikrar tauhid. Tayyib. Kemudian paruh kedua, ihdinas siratal mustaqim, maka Allah berfirman, hadza li abdi, ini adalah bagian untuk hambaku, karena di sini berisi permintaan sampai waladhdallin. Ya. Maka kemudian surah Al-Fatihah dinamakan dengan surah as-shalah karena alasan tadi, ya, hadis qudsi yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari. Kemudian, ya, dinamakan dengan as-shalah karena dalam madhab Syafi'i rahimahullah, salat itu tidak sah kecuali dengan bacaan apa? Surah Al-Fatihah. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, la sholata liman lam yaqra' fatihatal kitab, tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Barang siapa yang sholatnya tidak membaca surah Al-Fatihah, fahiya khidaj, sholatnya cacat diulang 3 kali. Lah, makanya saya sebutkan dalam mazhab Syafi'i, baik dalam sholat jahriyah maupun sirriyah, sholat munfarid. Apa maksudnya jahriyah? Dalam bacaan yang suaranya keras, seperti apa? Maghrib, isya, subuh. Ataupun sirriyah, duhur, apa? Asar. Dalam posisi dia sholat berjamaah, imam ataupun makmum, ya, ataupun munfarid, ini dalam mazhab Syafi'i, maka dia wajib membaca surah Al-Fatihah. Yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, maka bagi seorang imam ketika membaca surah Al-Fatihah kemudian melanjutkan dengan surah, ya, apapun yang dia mau baca, maka
dia diam cukup lama untuk memberikan kesempatan makmum membaca apa? Al-Fatihah. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, dan inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang diikuti banyak ulama Syafi'iyah. Meskipun ada sebagian Syafi'iyah tidak berpendapat seperti itu. Tayyib, saya sebutkan beberapa mazhab ulama. Dasarnya tadi, hadis riwayat Imam Bukhari tidak sah salat yang dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Tayyib, barakallahu fikum. Pendapat yang kedua adalah pendapat Hambali yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi nggak usah berdebat dalam urusan ini. Pendapat Hambali, dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya memang ada hadis tadi. Pemicu perbedaan itu karena apa? Karena memang ada beberapa dalil yang kelihatannya kontradiktif. Sehingga kemudian para ulama ada yang mengambil kaidah tarjih. Kaidah tarjih itu apa? Menguatkan satu dalil di atas dalil yang lain. Ada yang menggunakan kaidah jamak. Apa itu kaidah jamak? Mengkombinasi antara satu dalil dengan dalil yang lain, kemudian memberikan takwil, penerjemahan. Kalau dalil ini itu untuk ini, dalil ini untuk ini. Nah, ini kaidah jamak. Barakallahu fikum. Maka dalam mazhab Hambali yang menggunakan kaidah jamak berpendapat kalau sholatnya munfarid dia wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Tayyib. Kalau sholatnya sholatnya berjamaah, saat imamnya dia sirriyah, dia wajib apa? Membaca Al-Fatihah. Tapi kalau saat imamnya baca dalam jahriyah, maka dalam ketentuan mazhab Hambali, selama makmum mendengarkan bacaan imam, maka dia tidak wajib membaca Al-Fatihah maupun surah selama mendengarkan bacaan imam. Dalilnya Hambali apa? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau kalian dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, dengarkan bacaan itu, wa ansitu, dan diam. Ada pula hadis di mana Rasulullah SAW ketika membaca dengan jahriyah, maka ada suara di belakang yang mereka ikut membaca. Malakum taqra'una ya khalfi, kenapa kalian membaca di belakangku? Rasulullah SAW kemudian menegur para sahabat setelah sholat, maka ketika kalian mendengar bacaan imam, qiraah imam, bacaan imam adalah bacaan makmum. Nah, ini dalam riwayat, ada dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Tayyib, barakallahu fikum, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Berdasarkan dalil tadi, maka menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, selama makmum mendengar bacaan imam, maka dia tidak wajib membaca Fatihah maupun surah. Bisa diambil kesimpulannya dalam mazhab Hambali, Pak, ya. Dalam mazhab Hanafi yang dinisbatkan kepada siapa? Imam Abu Hanifah berpendapat baik sholatnya jahriyah maupun sirriyah, bacaan imam adalah bacaan makmum. Dalilnya mazhab Hanafi apa? Dalil tadi, maka bacaan imam fa qiraatul imami qiraatullah, bacaan imam itu adalah bacaan makmum, baik sirriyah maupun jahriyah. Ini pendapat Hanafi. Sementara pendapatnya Imam Malik rahimahullah, pendapatnya Imam Malik, kalau yang kemudian terkenal dengan Malikiyah, kalau dalam sholat jahriyah makmum tidak wajib membaca. Ini ketika berjamaah, Pak, ya, makmum tidak wajib membaca. Tapi kalau dalam sholat sirriyah makmum wajib apa? Membaca Al-Fatihah. Ya, ini saya sampaikan beberapa pendapat tadi. Lah,
Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, cukup tadi yang namanya antara dua madhab tadi. Ada yang kemudian mengikuti madhab Hambali, selama mendengarkan bacaan imam, makmum tidak perlu apa? Membaca. Ada yang pula menggunakan madhab Syafi'i rahimahullah, bahwa wajib membaca Al-Fatihah dalam keadaan apapun kecuali yang dia masbuk. Dalam posisi seorang yang masbuk, contoh imam rukuk, maka makmum mendapati imamnya rukuk berdasarkan hadis man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan rukuk, berarti dia telah mendapatkan apa? Salat. Nah, dia kan nggak baca Al-Fatihah kecuali ini. Ya. Atau yang masuk Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, ini harus difahami ya, dalam mazhab Syafi'i sampai ketat sekali. Orang yang membaca Allahu Akbar itu takbiratul ihram harus jelas. Karena ini rukun. Nggak boleh kemudian Allahu Akbar yamuddu fawqa maddih. Membaca lafdzul jalalah Allah lebih panjang daripada kadarnya. Karena itu merubah makna. Atau membaca panjang dalam lafaz ba, Allahu Akbar, batal. Dalam mazhab Syafi'i batal. Khusus untuk takbiratul ihram, karena takbiratul ihram rukun. Ya. Tayyib. Maka lafadznya harus jelas. Allahu Akbar dengan bacaan qadra ma yusmi'u nafsah. Bacaan yang dia mendengar sendiri. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Ya, enggak boleh bacaan dengan hati ketika takbiratul ihram. Tidak. Harus malfud, terlafadzkan. Ya. Tayyib, kemudian membaca Al-Fatihah. Ya tadi ya, membaca Al-Fatihah. Maka ketika dia membaca Al-Fatihah tadi ya, maka dalam mazhab Syafi'i, saya utara mazhab Syafi'i aja, maka seorang ketika membaca Al-Fatihah harus jelas maqamut tasydid, di mana letak tasydid. Karena ketika tasydid hilang akan mengubah makna. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i, ketika orang membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Kemudian kok terjadi kesalahan itu ada dua. Kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama disebut lahnun jaliyun, kesalahan yang bersifat pokok. Contoh, salah harokat, kemudian salah tasydid. Ini kan termasuk apa? Harokat. Kemudian yang kedua lahnun khafiyun, kesalahan yang ringan. Aslinya matnya cuma 2 harokat, dibaca sampai berapa? 4 harokat. Nah, ini namanya disebut apa? Lahnun khafiyun. Lah, kalau membaca Al-Fatihah terjadi lahnun jaliyun, kesalahan yang pokok, sholatnya batal. Nah, ini para imam harus memahami itu. Ya, para imam harus memahami itu. Contoh, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil, Rabbnya apa? Harus jelas tasydidnya. Ya rabbil alamin, ain. Jangan dibaca dengan hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Batal salatnya dalam mazhab Syafi'i. Ya. Saya itu pernah melakukan safari dakwah ketika kuliah di lereng-lereng Gunung Merapi. Itu kan sebagian ada orang Jawa itu kalau baca ain dengan apa? Nga, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, masalahnya karena nggak paham, makanya penting sekali sampai Imam Jazari itu seorang ulama yang punya otoritas sanad sampai kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi ketika beliau masuk tidak menampakkan bahwa beliau adalah seorang ahli hadis. Beliau mengajarkan dari sesuatu yang sederhana, yang pokok. Apa itu? Ngajarin bacaan Al-Fatihah yang benar dulu, sehingga ilmunya barokah. Karena ini mempengaruhi apa?
bacaan sholat kita. Karena bacaan Al-Fatihah itu rukun dalam mazhab Syafi'i. Ketika Al-Fatihahnya salah, batal sholatnya. Nah, kadang orang menyederhanakan urusan ini, ya. Nah, bagi orang yang kemudian paham urusan ini, maka wajib apa? Belajar tahsin surah Al-Fatihah, Pak, ya. Tahsin surah Al-Fatihah yang benar. Maka apa? Alhamdulillah, sampai di situ hatta ya di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Hashim Asy'ari, pendiri NU, itu betul-betul beliau mengajarkan mana makom tasdid, kedudukan tasdid itu di mana tempatnya, jangan salah letak. Ya. Dan itu para ulama juga sangat ketat dalam urusan tersebut. Thayyib, barakallahu fikum. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, bacaan Al-Fatihah adalah bacaan rukun. Maka ketika dia bacaan rukun, maknanya harus jelas. Maka lafadznya yang dibaca ketika terjadi kesalahan yang bersifat pokok, yang bisa, apa itu kesalahan pokok? Kesalahan yang mengubah makna, kesalahan bacaan yang bisa berdampak pada mengubah makna tadi, ya. Itu disebut dengan lahnun jaliyun. Barakallahu fikum. Kecuali bagi yang tadi, ya, orang yang masbuk, ya, ataupun orang yang mendapati imam di akhir-akhir bacaan, maka dia membaca sedapatnya. Dia membaca sedapatnya. Kemudian ketika imam ruku', ya sudah, dia mengikuti ruku', ya. Thayyib, barakallahu fikum. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah di dalam penamaan lainnya disebut dengan surah apa? As-Shalah. Surah salat, karena dia menjadi pondasi penting di dalam bacaan salat. Paham, ya? Penamaan yang ketiga, dan itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nama-nama surah Al-Fatihah. Kemudian nama berikutnya Ummul Kitab, dia disebut dengan induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran, karena semua surah-surah Al-Quran poin-poin besarnya itu pada apa? Surah Al-Fatihah. Maka surah-surah yang lain adalah bentuk penjabaran dari makna surah Al-Fatihah. Maka orang kalau mau belajar tafsir, dia harus mendahulukan apa? Tafsir surah Al-Fatihah. Dari situlah maka kemudian saya mengawali dengan surah Al-Fatihah. Karena semua surah Al-Quran itu menginduk pada surah Al-Fatihah. Kemudian berikutnya, yang terakhir, surah Al-Fatihah juga dinamakan surah Ruqyah. Surah Ruqyah. Karena kalau orang mau meruqyah, maka kedepankan yang pertama dengan surah apa? Al-Fatihah. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada 3 sahabat Nabi SAW yang melakukan safar. Ketika melewati sebuah kampung, mereka kehabisan bekal dan meminta tolong pada orang di kampung tersebut, tapi tidak ditolong, malah justru mereka diusir. Maka kemudian mereka pergi, belum jauh mereka dikejar. Sampai kemudian ditanya, kenapa kalian masih mengejarku? Maka orang ini mengatakan, sesungguhnya kepala kampung kami, Ra'isul Qaum atau Ra'isul Hayy, ya, kepala kampung kami itu ludik. Dia disengat oleh binatang berbisa. Ya. Dan kami sudah mendatangkan beberapa tabib, proses obat, tapi enggak bisa sembuh. Adakah di antara kalian yang paham tentang apa urusan pengobatan? Dari 3 tadi kemudian ada yang maju. Maka temannya mengingatkan, loh, kamu kan nggak tahu tentang dunia apa? Ilmu itu terletak pada apa? Dunia kedokteran. Karena itu salah satu pondasi penting di dalam sebuah masyarakat. Makanya fardu kifayah di sebuah masyarakat itu harus ada 1 orang ataupun 2 orang yang mewakili pemahaman, pengetahuan tentang dunia kedokteran. Maka tadi dia maju, diingatkan sama temannya, kamu kan nggak tahu, pokoknya dia maju. Kemudian
Setelah itu dia balik ke temannya, setelah datang ke kepala kampung tadi, pulang balik ke temannya dengan membawa 30 ekor kambing. Maka kemudian ditanya, loh kamu kan nggak tahu tentang dunia kedokteran, kamu pulang-pulang bawa 30 ekor kambing. Maka dia katakan, aku membacakan kepada orang tersebut surah Al-Fatihah. Ya mungkin kualitas bacaannya dengan tadaburnya, dengan hatinya yang ikut serta dalam meruqyahnya, maka dia kepala kampung tadi sembuh total ya. Maka dia dapat hadiah 30 ekor kambing. Hadiah 30 ekor kambing ini dalam istilah fikih namanya ju'alah. Ju'alah itu apa? Seperti sayembara. Siapa yang menemukan barang saya akan kasih hadiah sekian-sekian. Ini dalam istilah fikih namanya ju'alah. Siapa yang bisa menyembuhkan saya, maka dia akan saya kasih hadiah sekian-sekian. Ini namanya ju'alah. Dia dapat hadiah 30 ekor. Maka kata temannya tadi, dua temannya tadi katakan, jangan kamu ambil faedah 30 ekor kambing sampai kita berkonsultasi dulu sama Rasulullah SAW. Maka ketika sampai di Madinah diceritakan, maka Rasulullah SAW bersabda, atadruna annaha ruqyah. Apa kalian nggak tahu Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Dari sinilah Imam Ibnu Katsir mengatakan nama Al-Fatihah adalah ruqyah, salah satu namanya. Ala tadribu liya bisaham? Apakah kamu nggak mau bagi-bagi saham sama saya? Canda Rasulullah SAW kepada sahabat tadi. Berarti 30 ekor tadi bisa dimanfaatkan. Tayyib, barakallahu fikum. Makanya kalau orang mau datang ke dokter, berkonsultasi tentang penyakitnya, sebelumnya dia konsultasi kepada Allah Ta'ala dengan apa? Membaca surah Al-Fatihah. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Jadi membacakan di hadapan seseorang yang sakit, dibacakan surah Al-Fatihah, itu merupakan bagian daripada apa? Dalil yang ada dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tapi langsung kita masuk pada ya surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini bacaan yang sunnah dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab lain dikatakan wajib membaca isti'adah sebelum baca surah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang ditulis oleh An-Nawawi, sunnah membaca isti'adah dan sunnah membaca apa? Bismillah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung pada ya ayat. Coba kalau Bapak lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillahirabbil alamin itu ditulis ayat keberapa? Kedua. Imam Ibnu Katsir berpendapat demikian. Di sini di saya ya ditulis alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Ya. Nah, yang mengatakan ini bukan saya, tapi apa? Ibnu Katsir, ulama ya, dan beliau punya hujjah, punya argumen sendiri. Ya. Berarti bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Makanya bismillahirrahmanirrahim ya, beliau sampai jelaskan bismillahirrahmanirrahim dulu. Beliau jelaskan faedah tentang bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim, kata bi aslinya kan bi, kemudian tulisannya itu kan Pak, coba Pak. Saya itu sebenarnya kalau ngajar tafsir seneng pakai apa? Whiteboard gitu ya. Bismillah. Bi itu kan ada aslinya tulisan alif ismun. Ismun itu nama. Ya. Maka kalimat bi itu mengandung makna di sini dengan kalimat Allah di sini, aku beristi'anah. Aku memohon pertolongan, aku memohon perlindungan, aku memohon barokah. Di situ ada kandungan tadi, ya. Dengan kalimat Allah lafdzul jalalah, Ar-Rahman yang Maha Rahman, Maha Rahim. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Apa bedanya, Pak? Padahal sama-sama menunjukkan makna kasih sayang. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Saya sebutkan yang paling gampang saja. Kalau kita kaji semuanya terlalu panjang ya.
Kata para ulama, Ar-Rahman ablahu min ismir Rahim. Kalimat Rahman itu lebih balik, lebih tinggi, lebih dalam maknanya, levelnya dalam masalah kasih sayang daripada Rahim. Oleh karena itu Allah Ta'ala disifati dengan Rahman ketika menyebutkan tentang nikmat dunia. Karena dalam kenikmatan dunia semuanya dapat. Baik orang yang dia tidak disukai Allah, siapa itu? Orang kafir, dia tetap dapat, maupun orang yang beriman. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin lama saqa kafiran walau syarbata ma'in." Kalau dunia itu senilai bagi Allah senilai sayap nyamuk, maka orang kafir itu tidak akan dikasih minum meskipun apa? Satu teguk air saja. Maka Allah Ta'ala, bagi Allah dunia itu tidak lebih bernilai daripada apa? Sayap nyamuk. Makanya bapak yang berlomba-lomba cari dunia, bagi Allah dunia itu tidak lebih besar daripada apa? Sayap nyamuk jika ditimbang bagi Allah Ta'ala. Kalau senilai itu, maka Allah Ta'ala tidak akan kasih orang kafir minum meskipun apa? Satu teguk saja. Analoginya begini Pak, barang kalau murah itu biasanya, kalau sangat murah orang sudah remeh, maka apa? Tentunya tidak akan dijual. Biasanya apa? Dikasih gratis. Tapi kalau masih mahal biasanya apa? Dijual. Paham ya? Tayyib. Dunia ini dikasih oleh Allah Ta'ala untuk orang kafir gratis. Mereka nggak suruh apa? Bayar. Kalaulah dunia itu senilai usahanya nyamuk tadi, niscaya orang kafir فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ